Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pada hari ini kelompok 4 dapat melaksanakan presentasi makalah zikir dan ketenangan jiwa tanpa suatu halangan apapun. Baik, di sini kelompok 4 akan mempresentasikan mengenai zikir dan ketenangan jiwa. Sebelum memasuki materi, saya akan membacakan anggota dari kelompok 4. Yang pertama ada Levia Valencia Alnumeri, ada Laili Dwi Lestari, M. Padri Aditya, Putri Wulandari, ada Pradila Kartika Mutiara, ada Rifki Hidayatullah, kemudian ada Samani, Turi Ayu Marsela, dan Wahyu Adenugroho. Baik, untuk menghemat waktu, materi pertama yaitu membahas tentang pengertian zikir. Dan di sini yang akan dibahas oleh saudari Turi Ayu Marsela. Kepadanya kami persilakan. Baiklah, terima kasih kepada moderator yang telah mengizinkan saya untuk menyampaikan materi pada hari ini. Materi yang akan saya sampaikan mengenai pengertian zikir. Menurut secara bahasa, zikir adalah mengingat. Sedangkan secara istilah, zikir yaitu membasahi lidah dengan ucapan pujian kepada Allah. Oleh karena itu, zikir juga dapat diartikan mensucikan dan mengagungkan. Zikir juga dapat diartikan menyebut dan mengucapkan nama Allah atau menjaga dalam ingatan atau mengingat. Sedangkan zikir menurut Profesor Dr. Haji Abu Bakar Aceh, zikir adalah ucapan yang dilakukan dengan lidah atau mengingat akan Tuhan dengan hati, dengan ucapan atau ingatan yang mensucikan Tuhan dan membersihkannya dari sifat-sifat yang tidak layak untuknya. Selanjutnya, manusia memuji dengan pujian-pujian dan sanjungan-sanjungan dengan sifat-sifat yang sempurna, sifat-sifat yang menunjukkan kemurnian. Menurut Profesor Dr. Teku Muhammad Hasbi As-Siddiq, zikir ialah menyebut Allah dengan tasbih, subhanallah, membaca tahmid, alhamdulillah, membaca takdis, kudusun, membaca takbir, Allahu Akbar, membaca hauqallah, hasbiyallah, membaca Al-Quranul Masjid, dan membaca doa-doa matsyur, yaitu doa-doa yang diterima dari Nabi SAW. Zikir merupakan ibadah hati dan lisan yang tidak mengenal batasan waktu. Bahkan Allah menyifati ulul albab kepada mereka yang senantiasa menyebut Rabb-Nya, baik dalam keadaan berdiri, duduk, bahkan juga berbaring. Oleh karena itu, zikir bukan hanya ibadah yang bersifat lisaniyah, melainkan juga qobliyah. Imam Nawawi menyatakan bahwa yang utama dalam berzikir adalah bersamaan di lisan dan di hati. Jika harus memilih salah satu di antaranya, maka zikir di hati jauh lebih utama. Meskipun demikian, menghadirkan maknanya dalam hati, memahaminya maksudnya merupakan suatu hal yang harus diupayakan dalam berzikir. Pada hakikatnya, orang yang sedang berzikir adalah orang yang sedang menghubungkan diri dengan Allah. Seseorang yang senantiasa mengajak orang untuk kembali kepada Allah akan memerlukan dan melakukan zikir yang lebih dari orang yang diajak. Mungkin itu saja materi yang bisa saya sampaikan. Selebihnya saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada saudari Turi yang telah menjelaskan pengertian dari zikir. Kemudian materi selanjutnya yaitu membahas tentang bentuk-bentuk zikir. Di sini yang akan dijelaskan oleh Levia Valencia. Kepadanya kami persilakan. Terima kasih kepada moderator karena telah memberikan saya kesempatan. Selanjutnya yaitu mengenai bentuk-bentuk zikir. Ibnu Atta, seorang sufi penulis Al-Hikam, membagi zikir atas 3 bagian, yakni zikir jali atau zikir jelas dan nyata, zikir khafi, yaitu zikir samar-samar, dan zikir hakiki, yaitu zikir sebenar-benarnya. Selanjutnya saya akan menjelaskan satu persatu mengenai 3 zikir tersebut. Yang pertama yaitu zikir jali, ialah suatu perbuatan mengingat Allah Subhanahu wa taala dalam bentuk ucapan atau tulisan yang mengandung pujian, rasa syukur dan doa kepada Allah Subhanahu wa taala yang lebih menampakkan suara yang jelas untuk menuntun gerak hati. Mula-mula zikir ini diucapkan secara lisan, mungkin tanpa dibarengi ingatan hati. Hal ini biasanya dilakukan oleh orang awam atau orang kebanyakan.
Hal ini dimaksudkan untuk mendorong agar hatinya menyertai ucapan lisan itu. Yang kedua yaitu zikir khafi. Adalah zikir yang dilakukan secara khusyuk oleh ingatan dan hati. Lebih baik disertai zikir lisan ataupun tidak. Orang yang sudah mampu melakukan zikir seperti ini merasa dalam hatinya senantiasa memiliki hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala. Ia selalu merasakan kehadiran Allah kapanpun dan dimanapun. Dalam dunia sufi, terdapat ungkapan bahwa seorang sufi ketika melihat suatu benda, apa saja, pandangan hatinya jauh menembus melampaui pandangan matanya. Ia tidak hanya sekadar melihat benda itu, melainkan juga menyadari akan peran sang khalik. Yang ketiga yaitu zikir hakiki. Zikir hakiki yaitu zikir yang dilakukan dengan seluruh jiwa raga, lahiriah maupun batiniah, kapanpun dan dimanapun. Dengan memperketat upaya memelihara seluruh jiwa raga dan larangan Allah SWT dan mengerjakan apa yang diperintahkannya. Selain itu, tidak ada yang diingat selain Allah SWT. Untuk mencapai tingkatan zikir hakiki, perlu dijalani latihan mulai dari tingkat zikir jali dan zikir khafi. Terima kasih. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Levia yang telah menjelaskan tentang bentuk-bentuk zikir. Lanjut membahas tentang ketenangan jiwa. Materi yang sini yang akan disampaikan oleh Saudari Pradila Kartika Mutiara. Kepadanya kami persilakan. Baiklah, terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan membahas mengenai pengertian ketenangan jiwa, yang mana kata tersebut dibagi menjadi dua pengertian, yakni ketenangan dan jiwa. Pengertian pertama yakni ialah ketenangan, berasal dari kata tenang, dan kemudian diberi imbuhan ke-an, sehingga menjadi ketenangan. Secara etimologi, ketenangan berarti menatap, tidak gusar, yang mana suasana jiwa yang berada dalam keseimbangan sehingga menyebabkan seseorang tidak terburu-buru atau gelisah. Arti lain dari tenang juga berarti diam, tidak berubah-ubah, tidak gelisah, tidak susah, tidak gugup, dan tidak cemas betapapun keadaan darurat serta tidak tergesa-gesa. Adapun ketenangan menurut KBBI atau Kamus Besar Bahasa Indonesia ialah ketentuan satu keadaan yang meliputi hati, batin, pikiran, yang artinya ketenangan sangat berkaitan dengan tingkat kenyamanan perasaan yang dirasakan oleh setiap orang. Arti dari ketenangan juga dimaknakan dengan suasana hati yang meliputi perasaan suka-suka atas hal-hal yang membuat hati menjadi senang, gembira, dan sebagainya. Sedangkan jiwa, dalam bahasa Inggris disebut dengan psyche, yang berarti jiwa, nyawa, atau alat untuk berpikir. Sedangkan dalam bahasa Arab, jiwa sering disebut dengan al-nafs oleh Imam Al-Ghazali, bahwa jiwa adalah segala hakikat kejiwaannya, itulah pribadi dan zat kejiwaannya. Jiwa adalah roh manusia yang ada dalam ambu dan menyebabkan hidup. Jiwa yang dimaknai sebagai seluruh kehidupan batin manusia berupa perasaan, pikiran, dan sebagainya. Jiwa dalam agama adalah sebahagian dari kerohanian manusia, yaitu kesanggupan merasakan sesuatu. Seseorang dikatakan berjiwa jika sanggup mengalami, merasakan, berkemauan, dan lain sebagainya. Dengan demikian, jiwa yang dimaksud di sini adalah segala hal yang meliputi dan dimiliki oleh manusia, yang meliputi hati, pikiran, dan perasaan. Adapun jiwa menurut Al-Ghazali yakni bersifat abadi, suci, dan akan mengalami ketentraman apabila dapat dibersihkan dari dorongan nafsu-nafsu syahwat yang rendah. Begitu juga sebaliknya dapat mendekat kepadanya. Sedangkan menurut Freud, jiwa itu bersifat material dan bekerja secara mekanik naturalistik yang melibatkan elemen id, ego, dan superego, yang mana dalam hidupnya manusia digerakkan oleh dorongan libido, yakni dorongan terhadap nafsu-nafsu yang senantiasa menuntut kepuasan. Dalam psikologi,
jiwa lebih dihubungkan dengan tingkah laku sehingga yang diselidiki oleh para psikolog ialah perbuatan yang dipandang sebagai gejala-gejala dalam jiwa. Teori-teori baik psikoanalisa, behaviorisme, maupun humanisme memandang jiwa sebagai sesuatu yang berada di belakang. Jadi, kesimpulannya mengenai pengertian ketenangan jiwa itu sendiri ialah sebuah kondisi di mana kita bisa terhubung kepada salah satu bagian dalam jiwa kita, yaitu dalam kondisi jiwa yang tenang. Dalam kondisi ini, kita bisa membedakan mana yang harus kita lakukan, mana yang benar atau yang mana tidak benar, mana yang kehendak ego kita atau keinginan kita, dan sebagainya. Mungkin segitu saja pengertian dari ketenangan jiwa yang saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Saudari Pradila yang menjelaskan tentang ketenangan jiwa. Masih membahas tentang ketenangan jiwa, materi selanjutnya disampaikan oleh Saudara Wahyu Adi Nugroho. Kepadanya kami persilakan. Oke, baiklah. Terima kasih kepada moderator. Materi selanjutnya yaitu ciri-ciri gangguan ketenangan jiwa. Jadi menurut Darajat tahun 1991, ketenangan jiwa itu mulai dari tingkat paling ringan dan paling tinggi, yang paling parah. Sehingga itu dari gangguan tersebut, itu bisa mengarah ke depresi atau kegilaan. Selain itu juga, ketingkatan ketenangan jiwa ini itu bisa dilihat dari beberapa segi. Yang pertama yaitu dari segi perasaan. Segi perasaan ini yaitu adalah gangguan perasaan yang disebabkan karena ketenangan mental, seperti rasa cemas, gelisah, bimbang, dan ragu. Yang kedua yaitu dari segi pikiran. Dalam segi pikiran ini, gejala yang dilihat itu berupa kita itu sering lupa, tidak dapat berkonsentrasi, dan kemampuan berpikir melawan. Jadi dia terus menolak dan merasa pikirannya itu buntu. Yang terakhir yaitu yang ketiga yaitu dari segi perilaku dan kelakuan. Nah, gejala yang nampak ini adalah itu penyimpangan-penyimpangan yang dilakukan sehingga perilaku penyimpang tadi itu dirinya terhadap dirinya dan orang lain itu menderita seperti tindakan kriminal, agresif atau diserang. Yang terakhir itu destruktif atau bersifat merusak. Oke, selanjutnya yaitu ada faktor yang mempengaruhi jiwa. Nah, dalam jurnal menurut Burhanuddin tahun 2020, faktor yang mempengaruhi jiwa ini ada dua, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Nah, jadi kalau faktor internal ini yaitu sangat dipengaruhi oleh tingkat keimanan dan ketakwaan. Jadi sikap dalam menghadapi trauma hidup, rutinitasnya itu dalam berzikir, dan kondisi jiwa lainnya juga stabil. Dan juga ia memiliki rasa bersyukur dan sabar, tidak mudah putus asa, dan dia juga mudah beradaptasi dengan orang lain. Nah, kalau dari faktor eksternalnya, yaitu kondisi luarnya, seperti melingkup kondisi lingkungan, tingkat pendidikan, keadaan ekonomi, dan keadaan sosial. Nah, namun dari kedua faktor ini, itu yang paling dominan itu adalah faktor internal. Karena kenapa? Karena jika dari dalam sudah dibenahi, maka akan mendapatkan ketenangan jiwa tersebut. Hal ini juga disampaikan oleh Darajat tahun 1991, yang mana menurutnya dari kedua faktor tersebut, yang paling menentukan adalah faktor internal yang akan mengantar manusia meraih ketenangan jiwa. Baik, mungkin hanya itu saja materi yang saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Saudara Wahyu yang menjelaskan tentang ketenangan jiwa. Lanjut mengenai fungsi zikir. Di sini saya yang akan disampaikan oleh Saudari Laili. Kepadanya kami persilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Nah, saya akan melanjutkan materi selanjutnya yaitu fungsi zikir. Fungsi zikir di sini terdapat ada 7 fungsi, yaitu yang pertama, zikir dapat mengusir syaitan. Kita semua tahu bahwa sampai akhir zaman pun, jin atau iblis akan selalu mengganggu manusia dalam setiap aktivitasnya. Hal ini sesuai dengan janji mereka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahwa mereka tidak akan pernah menyukai manusia yang beriman kepadanya.
Meningkatkan intensitas waktu berzikir dapat membantu manusia menjauhkan diri dari gangguan jin dan setan. Karena semakin sering kita berzikir, semakin meningkatkan pula rasa keimanan terhadap Allah Subhanahu wa taala yang membuat jin dan iblis menjadi enggan untuk mendekati manusia. Lalu yang kedua, orang yang berzikir kepada Allah yang memiliki sifat Ar-Rahman, yaitu Allah memiliki sifat Ar-Rahman, yaitu Maha Pengasih lagi Maha Pemurah. Dia menaburkan rasa kasih sayang kepada semua makhluk di dunia ini, walaupun manusia tidak menyembahnya, tidak mengucapkan terima kasih kepadanya, atau tidak meminta kepadanya. Rahmat Allah meliputi segala-galanya. Ar-Rahman ialah vitamin jiwa yang didambakan setiap jiwa-jiwa manusia, yang tandus dan gersang akan perasaan kasih sayang. Sesungguhnya setiap makhluk yang berkasih sayang di dunia ini atas daya kasih sayang Allah yang dialirkan ke setiap makhluk ciptaannya. Lalu yang ketiga, zikir bisa menyebabkan hati menjadi gembira dan tentram, yang tercantum di dalam firman Allah pada surat Ar-Ra'd ayat 28, yang artinya, hai orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tentram dengan mengingat Allah, ingatlah, hanya dengan mengingat Allah, hati menjadi tentram. Bahwa manusia pada dasarnya mencari ketenangan hidup untuk mewujudkan keseimbangan di dunia maupun di akhirat, sehingga jiwa menjadi tentram. Tujuan hidup manusia berharap agar selalu dekat kepada Allah. Maka Allah memberikan jalan untuk mencapainya dalam bentuk mukarabah, muhasabah, dan mujahadah. Lalu yang keempat, dengan berzikir, Allah akan permudah jalan rezekinya. Sebagai manusia yang beragama, kita selalu bersyukur dan harus mengingat Allah dalam setiap kesempatan. Salah satunya dengan cara menyempatkan puji syukur dengan cara berzikir. Terlebih dalam kesehariannya manusia terus berupaya untuk mengejar rezeki, baik untuk dirinya sendiri, keluarga, maupun orang lain. Manfaat zikir adalah membantu memperlancar aliran rezeki seseorang melalui perantara Allah Subhanahu wa taala, memberikan rezekinya kepada hamba-hambanya secara langsung apabila dia menghendaki. Maka, sebagai manusia, salah satunya cara terbaik untuk meminta rezeki kepada Allah Subhanahu wa taala adalah dengan berdoa dan berzikir. Karena sejatinya, rezeki bagi seseorang tidak hanya dicari, namun juga harus didoakan. Lalu yang kelima, berzikir akan membuka pintu yang agung atau pintu pengampunan. Nabi Muhammad SAW bersabda, dalam hadis riwayat Bukhari, ada zikir penghapus dosa sebanyak buih di lautan. Zikir tersebut dapat dibaca kapan saja untuk meleburkan dosa, yaitu barang siapa yang berkata, Subhanallah wa bihamdi, Maha suci Allah dengan segala pujian baginya, sebanyak 100 kali, maka akan dihapus dosa-dosanya sekalipun sebanyak buih di lautan. Lalu yang keenam, memperbanyak zikir bisa menyelamatkan diri dari siksa api neraka. Nabi Muhammad SAW bersabda, telah memberitahukan bahwasanya siksa kubur itu memang benar nyata. Maka, setiap muslim diminta untuk selalu berlindung kepada Allah Ta'ala dan dahsyatnya siksa kubur dan bersiap untuk menghadapi alam kubur dengan amal-amal kebaikan. Lalu yang terakhir, yang ketujuh, zikir merupakan ibadah yang paling ringan. Zikir merupakan ibadah yang paling ringan. Oleh karenanya, Nabi Muhammad SAW bersabda, hendaknya lisanmu senantiasa basah dengan zikir pada Allah. Hadis riwayat Tirmizi. Zikir, subhanallah wa bihamdi, subhanallahil azim, sudah mengandung bacaan zikir, yaitu subhanallah, alhamdulillah, Allahu Akbar. Ini semua menunjukkan konsekuensi, yaitu mentauhidkan Allah yang terdapat dalam kandungan kalimat la ilaha illallah. Terima kasih, saya kembalikan pada moderator. Terima kasih kepada saudari Laili yang menjelaskan tentang fungsi dari zikir itu sendiri. Baik, materi selanjutnya yaitu membahas tentang hikmah dan keutamaan zikir.
Pada materi ini yang akan dijelaskan oleh Saudari Putri Wulandari. Kepadanya kami persilakan. Baiklah, langsung saja di sini saya akan membahas mengenai hikmah dari zikir terlebih dahulu. Hikmah dari zikir terdapat 3 menurut Imam Al-Ghazali. Yang pertama, menambah rasa keimanan, pengabdian, kejujuran, serta kematangan cita-cita. Maksudnya di sini, orang yang senantiasa berzikir, maka keimanannya akan bertambah. Selalu mengabdikan diri kepada Allah, sering berbicara jujur, dan kematangan cita-cita dalam menjalani hidup, baik dunia maupun akhirat, akan menjadi matang. Selanjutnya, menjadikan manusia menjadi orang yang pandai bersyukur. Sudah jelas di sini, orang yang senantiasa berzikir, maka dia akan selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena lisan dan hatinya selalu dipenuhi dengan kata-kata syukur dan menyembah Allah. Selanjutnya, mengendalikan naluri cinta harta. Di sini, orang yang senantiasa berzikir, maka dia tidak akan memikirkan tentang kehidupan duniawi dan mengejar harta. Dia akan fokus terhadap keimanannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya saya akan membahas mengenai keutamaan zikir menurut Imam Al-Ghazali. Menurut Imam Al-Ghazali, keutamaan zikir yang pertama yaitu memperoleh ampunan. Ada beberapa sifat dari orang-orang mukmin yang bertakwa, dan salah satu di antaranya adalah orang yang banyak berzikir kepada Allah. Kemudian dibiasakan pula untuk mengucapkan pujian-pujian kepada Allah dengan berdoa dan berzikir. Jadi orang-orang yang berzikir di sini akan memperoleh ampunan dari Allah secara langsung. Yang kedua, menjadi tidak lupa dan lalai. Menurut Al-Ghazali, kesempurnaan manusia dapat diperoleh dengan jalan mengembangkan kemampuan batiniah setelah menggantikannya dengan perasaan keakraban dan ketentraman berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan mematuhi segala perintahnya. Apabila dia sudah berzikir, maka dia tidak akan lagi menjadi lalai dari perintah-perintah Allah yang lainnya seperti sholat, zakat, puasa, dan yang lain sebagainya. Yang ketiga yaitu memberikan dorongan dan semangat dalam menghadapi masalah kehidupan. Dalam kehidupan di dunia, seseorang harus lebih mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar memperoleh kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Hal ini sesuai dengan pendapat Al-Ghazali dalam memberikan komentar terhadap hadis Nabi Muhammad SAW yang berbunyi, ada seseorang yang akan diberi naungan dari Allah pada hari yang tidak akan ada perlindungan kecuali perlindungannya. Di antara mereka adalah seseorang yang selalu berzikir, mengingat Allah ketika sendirian, kemudian kedua matanya mencucurkan air mata. Yang terakhir yaitu menenteramkan jiwa. Menurut Al-Ghazali, bahwa esensi manusia pada dasarnya mencari ketenangan hidup untuk mewujudkan keseimbangan di dunia dan akhirat, sehingga jiwa menjadi tentram. Berdasarkan tujuan hidup manusia yaitu mengharap selalu dekat kepada Allah. Maka Al-Ghazali memberikan jalan untuk mencapainya dalam bentuk muqarabah, muhasabah, dan juga mujahadah sebagai usaha mendisiplinkan diri sesuai dengan pengetahuan tentang kebenaran. Hal ini sesuai dengan apa yang telah difirmankan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surah Ar-Ra'd ayat 28 yang berbunyi, alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah, ala bi dzikrillah yatma'innul qulub. Yang artinya orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tentram dengan mengingat Allah. Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah hati menjadi tentram. Ayat tersebut menjelaskan bahwa zikir dapat menenteramkan jiwa serta menerangi lubuk hati seseorang sehingga jiwa mengarah kepada hal-hal yang baik dan terhindar dari perbuatan-perbuatan maksiat. Mungkin cukup dari saya kembalikan ke moderator. Terima kasih kepada Saudari Putri Wulandari yang menjelaskan tentang hikmah dan keutamaan zikir. Baik, materi terakhir yaitu membahas tentang manfaat atau pengaruh dari zikir itu sendiri. Pada materi ini yang akan dijelaskan oleh Saudara Rifki Hidayatullah. Kepadanya kami persilakan. Baik, terima kasih kepada moderator atas kesempatannya. Di sini saya akan menjelaskan mengenai pengaruh atau manfaat dari zikir.
Nah, seperti yang kita ketahui bahwa zikir itu memiliki pengaruh atau manfaat yang banyak bagi rohani manusia, mulai dari menjaga diri dari bisikan setan hingga memperoleh ketenangan jiwa. Namun, manfaat zikir tidak hanya sebatas itu. Secara fisik, zikir mampu menenangkan anggota tubuh manusia, baik dari dalam maupun dari luar tubuh. Nah, hal ini dikarenakan oleh adanya pendekatan antara manusia dengan penciptanya yang terjadi dalam pikiran manusia. Semua itu terpusat pada otak yang merupakan bagian penting dari sistem tubuh manusia. Oleh karena itu, zikir mampu menenangkan fisik manusia. Selanjutnya, ialah pengaruh atau manfaat zikir menurut tokoh. Nah, di sini ada Anggraini dan Subandi pada tahun 2014. Mereka menjelaskan bahwa zikir itu memiliki daya relaksasi yang dapat mengurangi ketegangan dan mendatangkan ketenangan jiwa. Setiap bacaan zikir mengandung makna yang sangat mendalam yang dapat mencegah timbulnya ketegangan. Nah, ketegangan yang dimaksud di sini itu dapat berupa emosi maupun sistem tubuh. Nah, setiap bacaan zikir itu mengandung makna suatu pengakuan percaya dan yakin hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, individu yang memiliki spiritual yang tinggi memiliki keyakinan yang kuat hanya kepada Allah, dan dengan keyakinan ini dapat menimbulkan kontrol yang kuat dan dapat mengarahkan individu ke arah yang positif. Contohnya seperti baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, dengan adanya spiritual yang tinggi, kedekatan beliau dengan Allah, nah, terciptanya perilaku dan tingkah laku yang semakin membaik, mengarahkan kita kepada sosok manusia yang positif. Jadi semakin terhindar dari hal negatif dan semakin menjadi lebih baik lagi. Positif bagi diri kita sendiri maupun untuk lingkungan kita. Kemudian tokoh kedua ada Yuri Saldi pada tahun 2010. Nah, kalimat yang mengandung huruf jahr seperti kalimat tauhid dan istighfar dapat meningkatkan pembuangan karbon dioksida dalam paru-paru. Nah, manfaat lainnya disebutkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Barang siapa senantiasa beristighfar, niscaya Allah akan memberikan jalan keluar dari setiap kesulitan, memberikan kelapangan dari kesusahan, dan memberikan rizki kepadanya dari arah yang tak disangka-sangka. Hadis riwayat Abu Daud dan Ibnu Majah. Nah, dari hadis tersebut dapat diambil pelajaran bahwa berzikir, terutama membaca istighfar, memiliki keutamaan di sisi Allah. Jadi selain dari rohani dan juga fisik, tapi juga mendekatkan kita, hubungan kita dengan Sang Pencipta. Kurang lebih seperti itu dari saya kembalikan pada moderator. Terima kasih. Terima kasih kepada saudara Riki Hidayatullah yang menjelaskan tentang manfaat atau pengaruh dari zikir itu sendiri. Itulah materi yang disampaikan oleh kelompok 4. Saya di sini membacakan sedikit kesimpulan dari materi zikir dan ketenangan jiwa. Zikir adalah mengingat kepada Sang Pencipta dan memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada beberapa bentuk dari zikir. Yang pertama ada zikir jali, yang kedua ada zikir kahfi, yang ketiga ada zikir hakiki. Kemudian ada fungsi dari zikir. Yang pertama adalah menenangkan jiwa, yang kedua menghalangi bala, dan yang ketiga adalah mempermudah urusan. Kemudian ada ketenangan jiwa. Kondisi di mana kita bisa terhubung ke salah satu bagian dalam jiwa kita, yaitu dalam kondisi yang tenang. Itulah materi yang dapat disampaikan oleh kelompok 4. Apabila ada kekurangan dalam penyampaian materi kelompok 4, mohon maaf. Apabila ada kelebihan, itu hanya kreativitas dari kelompok 4. Saya selaku moderator, mohon maaf apabila ada kesalahan kata, apabila ada kelebihan itu hanya datang dari Allah Subhanahu wa taala. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.